Bi, Oke. eh kemarin lihat ini nggak acaranya Panji yang di Netflix? Oh, lihat dong Mens Rea kan. Betul banget, Mensrea. Sesuatu apa ya? Acara itu kan stand up comedy ya, stand up Yoi. comedy yang menurutku itu menarik. Apalagi di semester kita ini semester 7 kan ada mata kuliah etika komedi ya. Betul. Yang mana kalau kita diskusikan dengan teori-teori yang ada di etika komedi kayaknya menarik deh. Ya. Mungkin teori itu kan banyak tuh di etika buku media. Oh ya. Nah, mungkin menurutku tuh yang pertama itu mungkin bisa kita diskusi terkait Mensrea ini dengan teori ini apa namanya? Teori social responsibility, yang mana media itu bebas, namun kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Betul. Kalau menurutku di acaranya Panji itu di Mensrea, eh sesuatu acara yang memang desainnya kan stand up comedy, namun ada beberapa poin itu mengkritik pemerintahan, namun itu dikemas dengan komedi dan disebarkan melalui platform Netflix. Tentunya banyak nih nanti akan menimbulkan istilahnya respon dari masyarakat. Nah, mungkin menurutmu tanggung jawab dari acara tersebut itu seperti apa? Jadi kalau menurut aku ya, pertama gini, dari Panji sendiri, Panji ini kan seorang sosok public figure ya. Otomatis dia punya tanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan dan apa yang dia nantinya bakal diterima oleh publik itu sendiri. Tapi dari Panji ini, dari yang aku lihat, dia pun sudah menyampaikan stand up comedy itu dengan bentuk apa namanya sebaik-baik mungkin. Betul. Dengan data yang dia berikan dan tentunya itu menjadi satu hal pemantik untuk publik ini nanti bisa berpikir secara kritis. Dan menurut apa yang aku yakini juga, Betul. kritisnya dari publik ini bakal menjadi hal yang baik ketika itu diimbangi juga dengan daya literasi yang baik dari publiknya itu. Contoh, dari beberapa kasus yang dia sampaikan, banyak hal yang sudah tidak diperhatikan dari publik, namun dikemas dengan satir yang dia sampaikan itu bisa menjadi pemantik lagi loh, Gus. Sehingga publik itu bisa berpikir secara kritis dan isu-isu itu bisa kembali lagi dilihat oleh media. Itu sih kalau menurut aku ya. Berarti istilahnya dari acara tersebut tanggung jawab yang diberikan terutama dari si Panji ini tuh dengan memberikan apa namanya menyampaikan isu dengan data-data ya. Betul. Dan tentunya dia pun tetap harus bertanggung jawab tanpa merendahkan suatu institusi ataupun suku, ras, agama dan sebagai macamnya, tanpa merendahkan itu. Dia tetap mengemas itu ya apa ya bahasanya ya kita mengerti lah, tapi kembali lagi dia tidak merendahkan secara langsung. Itu jadi salah satu bentuk tanggung jawab dia sebagai public figure Ya, betul, dalam betul. penyampaian di sebuah media. Betul, apalagi di acara yang dihadiri oleh beribu orang gitu ya. Beribu orang dan ditonton banyak Nah, orang. betul banget. Dan itu kayaknya udah berapa juta tayang di Betul. Netflix. Terus berarti kan caranya, misalnya kita lihat bahwa acara ini kan cukup viral nih. Ya. Berarti akan menimbulkan banyak respon. Nah, kemarin juga aku sempat lihat di TikTok gitu kan, kayak banyak respon dari masyarakat tuh bahwa menilai bahwa acara tersebut itu sedikit melanggar etika. Oke. Nah, yang mana di teori etika komedian ini ada yang namanya etika teologis atau konsekuensialis, yang mana etika tersebut dinilai bukan dari niatnya tapi dampaknya. Oke. Nah, mungkin kalau dari Panji itu kan niatnya untuk ini ya apa namanya stand up comedy, namun dampak yang terjadi di masyarakat tentunya kan berbeda-beda. Apalagi kemarin aku baca itu ada organisasi atau kelompok pemuda agama yang istilahnya melaporkan. Nah, berarti kan ada ketidaksetujuan dari pihak mereka terkait acara tersebut. Nah, itu gimana kalau kamu menanggapinya? Oke. Menurut keyakinan aku, Nah, hal seperti itu jika dia memang tidak
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panji dalam podcast dalam stand up-nya itu, seharusnya dia tidak perlu mengambil tindakan. Karena begini, jika memang apa yang disampaikan, saya sempat sedikit mengingat di bagian tentang pengelolaan tambang oleh suatu organisasi, ya organisasi itulah. Nah, cuman kalau memang hal tersebut itu tidak dirasa dalam konotasi yang negatif, dia tidak perlu menimbulkan suatu respon yang begitu berlebihan, karena ya kembali lagi, jika itu dipantik kemudian menimbulkan respon yang berlebihan, apakah itu bisa dinilai sebagai hal yang sebenarnya disampaikan Panji ini real, atau itu bisa disampaikan Panji salah? Kembali lagi dong ke apa yang kamu sampaikan tentang konsekuensi dari apa yang terjadi, etika itu tadi, dan itu semua bisa dinilai dengan suatu landasan berupa daya literasi dari orang yang mendengarkan atau menikmati itu. Jika memang daya literasinya mungkin sedikit kurang, bisa jadi dia cenderung bersumbu pendek dan akhirnya dia akan langsung memberikan respon yang tidak baik tanpa dia mengkaji dulu nih, tanpa dia melihat data dulu nih. Yes. Ya, dan juga kan dari yang gue baca juga itu kan bahwa ternyata dari yang mengatasnamakan kelompok agama tersebut, ternyata dari kelompok agamanya itu malah istilahnya mengklarifikasi bahwa itu bukan dari kelompoknya. Berarti kan memang acara yang diadakan Panji itu bisa dibilang kayak akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak juga kan. Betul. Karena di situ ada kritik terkait pemerintah, mungkin ada agenda yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Betul. Ya itu selalu kisah klasik lah di balik suatu hal yang viral pasti ada sesuatu hal pula yang menunggangi, yang memiliki kepentingan tersendiri. Padahal dari apa yang disampaikan dari saya tahu pun, saya beberapa kali saya lihat pun dari organisasi yang bersangkutan ini mengklarifikasi bahwasannya itu tidak merepresentasikan suara dari organisasi itu tersebut. Betul. Karena biasanya suara itu dikeluarkan secara resmi dong, melalui petinggi dong. Nggak mungkin itu melalui pendapat secara sepihak. Ya itu sebenarnya jauh lebih fatal karena secara tidak langsung itu bakal berdampak ke organisasi. Ya konsekuensi itu kembali lagi yang kayak kamu bilang, teori masalah konsekuensi itu memang perlu berhati-hati. Ya baik dari seorang Panjinya ataupun sebagai penikmat itu tolong ditingkatkan lagi daya literasi. Betul. Dan sebenarnya kalau kita melihat ini ya, saya memposisikan sebagai warga negara. Tentunya kan setiap warga negara punya hak untuk bebas berekspresi. Tentunya kan acara kemarin kan sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi itu. Namun kan kita lihat bahwa ya ternyata nggak semudah itu masyarakat atau orang lain itu melihat bahwa itu sebuah bentuk dari kebebasan berekspresi. Ya. Dan di teori etika hukum media kan juga ada teori kebebasan berekspresi. Harusnya kan itu kita bisa, apalagi masyarakat yang melihat bahwa acara itu melanggar etika, harusnya kan kita kembali lagi kan melihat bahwa itu sebuah bentuk kebebasan berekspresi dan harusnya tidak yaitu kayak yang kau bilang tadi sumbu pendek atau yang lainnya lah seperti itu. Oke, jadi kebebasan ekspresi ini memang benar perlu banget karena sejalan dengan apa yang kita sama-sama hidup bernegara di negara demokratis di mana kebebasan ruang publik itu sudah diatur dan memang ada batasan-batasan tertentu. Selama itu tidak menimbulkan kegaduhan, selama itu tidak menyinggung tentang suku, agama, dan ras, saya rasa itu tidak masalah. Karena ya kembali lagi ketika kita sudah menyinggung apalagi secara personal, secara fisik, secara agama, itu sudah terlalu sudah masuk ke dalam suatu hal yang fatal ya. Nah, sementara di sini adalah sebuah fakta yang disampaikan, namun kebanyakan orang yang mungkin kita tidak tahu ya kepentingan apa, dia rasa alergi terhadap fakta itu, akhirnya dia memberikan respon yang tidak baik. Berarti memang acara Mensreya itu kalau kita simpulkan ya bahwa ada beberapa teori dari yang kita pelajari ternyata bisa untuk melihat atau istilahnya untuk mengkaji acara tersebut ya. Tadi yang awal terkait teori tanggung jawab. Betul. Terus ada kebebasan berekspresi. Betul. Terus juga agenda setting pun
kayaknya bisa masuk juga. Dan terakhir itu ada yang namanya teologis atau konsekuensialis atau istilahnya dampak lah itu. Jadi mungkin kita apalagi sebagai mahasiswa juga harus bijak juga untuk menilai atau melihat acara tersebut lah, kasarnya seperti itu. Nah mungkin apa sih menurutmu kesimpulan apa yang kau dapat dari acara tersebut? Kesimpulan yang aku dapat bisa istilahnya kamu korelasikan dengan apa yang sedang kamu pelajari di semester ini. Jadi dari apa yang saya pelajari adalah gini, seorang Panji telah memanfaatkan platform media sebaik mungkin. Dia melakukan sebuah mahakarya berupa stand up comedy yang dimana di dalamnya adalah sebuah kritik yang disampaikan, dan itu menjadi sebuah pemantik di era krisis saat ini. Betapa krisis literasi yang ada di negara kita saat ini, tentang butanya kita akan sebuah keadilan, butanya kita akan sebuah ketidakpantasan yang banyak terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sekali lagi menurut saya sudah seharusnya itu menjadi hal yang harus dilestarikan. Namun adanya etika media, beberapa hal yang di dalamnya itu bisa menjadi suatu barrier untuk menyampaikan, untuk mengekspresikan sebuah karya, menyampaikan sebuah kebebasan dalam berpendapat. Gitu, Gus. Oke, siap. Menarik. Mungkin kita lanjut setelah kelas aja ya. Oke, siap, Gus. Ini udah jam 2, kita kelas dulu ya, yuk. Siap. Yuk.